Apakah kalian tahu? Bahkan dulu ada sebuah grup isinya banyak asatid, lulusan Yaman, lulusan Madinah, atau lokal dan lain-lain. Mereka semua di grup itu didirikan memang untuk di dalam grup itu vapean, vape, dan tukar-tukar info-info vape tentang mesinnya, tentang liquidnya dan lain-lain. Satu grup. Ini para ikhwan akhwat yang mencela kita, kalau mereka tahu ternyata ini gurunya juga. Lu mau ngeliat vape bukan rokok, bahayaan vape gimana pun, baterai dihisap ya baterai, airnya kimia, iya gak? Tembakau deh herbal, segala baterai kimia, lu sedot-sedot, baterai sama liquid kimia tidak perlu berbahaya dan rokok. Kalaupun ada, padahal ya oke lah, demikian sains, ada aja yang pro dan kontra, bukan usul kok, tapi oke, mereka ngerokok. Ada main sama mereka, nih ustadz nih geng, Anda main sama mereka. Tadinya Anda nggak vapean, cuma karena main sama mereka di jalan nih ada liquidnya memang menyehatkan dan ada bukti ilmiah, betul. Ada bukti ilmiah, ada liquid yang menyehatkan memang untuk terapi dan lain. Coba sebutin sama awam, mau denger gak? Mau denger gak awam? Kita jajal beberapa kali karena main sama mereka dan Anda ada di grup itu. Kenapa Anda tahu? Anda di grup itu dulunya. Akhirnya Anda jajal juga, cuma amandel. Terus kalau tidur batuk, nggak bisa. Jadi Anda punya amandel. Kalau ada something wrong masuk ke aneh, alarmnya amandel duluan, gitu. Kalau badan udah mulai goyang, udah mulai ada yang nggak beres, amandel bunyi duluan, gitu. Anda punya amandel, alhamdulillah Allah kasih. Gitu. Masakan kebanyakan mecin aja, Anda makan langsung susah ngelem tuh. Anda punya amandel buat alarm. Ya? Mereka dulu teman-teman aneh di grup itu, makanya Anda tahu. Jadi ikhwan akhwat yang nyerang kita, mereka nggak tahu ini guru mereka. Kalau Anda mau Anda sebutin namanya atu-atu, Anda bongkar sekalian biar kelengar, kan minisan loh. Buat mereka vape itu halal karena liquidnya menyehatkan dan lain-lain katanya. Memang ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi awam mana mau dengar. Ya, coba dibongkar kayak kasus kita sekarang. Kalau nggak habis juga. Terus kata aneh, ini inkonsistensi. Gimana pun vape ini baterai sama kimia liquidnya lebih bahaya dari tembakau pastinya. Terus nanti kalau suatu saat ada produk rokok yang menyehatkan, berani halalin nggak lo? Nggak berani aja, inkonsisten. Standar ganda. Nggak masuk buat Anda sih. Tapi ya udah, itu pendapat mereka dalam perkara ijtihadiyah ini, maka Anda hormati mereka, sahabat-sahabat kamu. Assalamualaikum. Anda bisa sebutkan nama mereka satu persatu kalau Anda mau. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu video dari seorang dai salafi Wahabi yang bernama Riyadz Bajri. Ya, Riyadz Bajri ini adalah salah satu dai salafi Wahabi yang memang gayanya atau pembawaannya agak lucu ya, agak kocak, namun ini bisa kita ambil intisarinya atau ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari apa yang beliau sampaikan tentang sebuah fakta bahwa ternyata ada sebagian dai salafi Wahabi yang mereka ini adalah perokok ya. Jadi ada dai salafi Wahabi yang mereka ini perokok, walaupun rokoknya ini juga dalam bentuk rokok yang semacam vape ya, rokok yang tidak langsung menggunakan tembakau, tapi rokok elektrik yang disebut dengan vape. Nah, inilah sebuah fakta atau kenyataan yang disampaikan oleh Riyadz Bajri. Ya, ini beliau dengan sangat jujurnya mengungkap bagaimana perilaku atau sifat munafiknya kelompok salafi Wahabi yang selama ini kita lihat di media sosial. Ini mereka sangat lantang mengharamkan rokok, mengharamkan tembakau, namun ternyata kenyataan ada sebagian di antara mereka dengan amat jujur
Riyad Bajri ini menjelaskan bahwasanya sebagian dari Salafi Wahabi ini mereka juga ternyata adalah para perokok. Ini terbongkarlah bahwasanya dari Salafi Wahabi ini mereka ini adalah orang yang memang sangat munafik sekali, karena mereka lantang kepada kelompok yang lain, menyerang kelompok yang lain, namun faktanya mereka ya ini melakukan hal yang sama ya di media sosial dengan sangat lantang bahwasanya rokok ini haram. Ternyata mereka sendiri sebagian adalah para perokok. Nah, ini dengan sangat jujur dan terbuka Riyad Bajri mengungkap ini semuanya. Ini sebagai sebuah fakta yang harus kita ungkap bahwasanya selama ini tidak mesti apa yang berasal dari Salafi Wahabi ini benar, tidak mesti apa yang dari Salafi Wahabi ini baik. Namun kenyataannya ternyata di antara mereka ini juga ada banyak manusia-manusia yang munafik dan rusak. Ya, selama ini mereka punya jargon kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada manhaj salaf, kepada salafus soleh, mengajak kepada tauhid, menghindarkan kemusyrikan, ya, menghindarkan kekafiran. Namun faktanya mereka ini melakukan perbuatan yang sama. Jadi apa yang mereka munculkan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hanya sekedar sebuah kamuflase untuk menutupi segala kejahatannya, segala keburukannya. Nah, karena diungkap oleh Riyad Bajri tadi, yang memang itulah kenyataannya, maka dari Salafi Wahabi tidak ada yang bisa membantah, karena yang mengungkapkan ini adalah memang sesama, yaitu Salafi Wahabi. Nah, kalau mereka ini diungkap dari pihak NU misalnya, tentu mereka akan bergilah atau akan menyangkal. Namun faktanya mereka ini diungkap oleh Riyad Bajri, ini ternyata kenyataannya mereka ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini seolah-olah mereka perangi, ya, mereka lawan. Nah, jadi ini sebagai pelajaran kita semuanya bahwasanya tidak mesti Salafi Wahabi yang selama ini terkesan baik, seolah Islami, seolah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini dalamnya juga demikian. Nah, maka ini tidak bisa menjadi patokan. Ya, indah itu hanya kelihatan di luarnya saja, di permukaannya saja, hanya bungkusnya saja. Namun pada kenyataannya ternyata ini mereka teramat buruk. Antara yang dikesankan dengan faktanya ini sangat bertolak belakang. Maka kita harus benar-benar berhati-hati, harus lebih kritis, ya, kita harus lebih waspada. Ada banyak hal-hal yang menyimpang yang itu bersumber dari Salafi Wahabi. Nah, mereka mengajak kepada tauhid. Faktanya mereka ini membuat akidah baru, yaitu tauhid, yang itu adalah buatan dari Ibnu Taimiyah, seperti uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Kemudian mereka juga menganggap bahwasanya Allah ini memiliki fisik atau memiliki tubuh, memiliki raga. Itu juga jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ada banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh atau fatwa yang ini tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berhati-hati terhadap kelompok Salafi Wahabi. Nah, kita patut bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada Riyad Bajri yang dengan kejujurannya ini beliau berani dengan fair, dengan lapang dada mengungkap segala keburukan, sisi-sisi buruk dari kelompok Salafi Wahabi yang selama ini belum terungkap. Nah, maka dengan beliau ini mengungkapkan sisi keburukan dari Salafi Wahabi, sehingga Riyad Bajri ini banyak dimusuhi oleh sesama dari Salafi Wahabi karena keberaniannya membongkar segala kejahatan, keburukan, perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh Salafi Wahabi. Maka hendaknya kita juga harus fair, harus berani bersikap yang demikian. Nah, maka jangan sampai kelompok Salafi Wahabi ini mereka ini lantang memerangi kelompok umat Islam di luar kelompoknya, sedangkan mereka ini hanya membiarkan
kelompoknya yang juga melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat ditentang oleh ajaran Islam. Nah, ini seharusnya mereka ini harus lebih lantang, keras kepada diri sendiri, sehingga bisa berlemah lembut kepada umat Islam yang lainnya. Namun ternyata sebaliknya mereka ini sangat garang, sangat bengis, ya sangat ekstrim dengan tuduhan kafir, musyrik, bid'ah, sesat dan sebagainya kepada kelompok umat Islam yang berbeda dengan mereka. Namun ternyata mereka ini sangat lembek kepada sesama, yaitu Salafi Wahabi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang diungkapkan oleh Riyad Bajri ini bisa menyadarkan mereka semuanya, sehingga mereka bisa memahami bahwasanya ada banyak hal yang harus dibenahi, ada banyak hal yang bisa menjadi koreksi, menjadi bahan perenungan bagi mereka semuanya, sehingga mereka bisa bersikap lebih baik lagi, sehingga mereka bisa lebih sibuk untuk memperbaiki diri dan mengurangi sikap fanatisme, sikap ekstrim kepada umat Islam yang berbeda, umat Islam yang tidak sesuai dengan yaitu kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.